Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak semua. Saya dari BNN Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Iskandar Adam, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Alhamdulillah pagi ini kita akan menyampaikan tentang pendidikan karakter anti narkoba pada remaja. Adik-adik sekalian, narkoba ini adalah atau narkotika adalah permasalahan global. Di seluruh dunia orang menjadi terusik karena banyaknya penyalahgunaan narkotika. Di Indonesia sendiri penyalahgunaan narkotika ini mencapai 3,4 juta jiwa. Kemudian di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin dan 13 kabupaten kota itu, ini jumlah penyalahguna narkotikanya mencapai 57.732 orang. Ini sangat banyak, sehingga sangat dikhawatirkan jumlah ini akan terus bertambah apabila pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Selatan, khususnya para remaja ini kita tidak cegah. Nah, untuk mengetahui dan melihat dampak dari penyalahgunaan narkotika ini, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan, bahwa narkotika ini adalah berasal dari kata narkose atau bius. Jadi sebenarnya narkotika ini legal secara medis, hanya saja disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adik-adik sekalian, penyalahgunaan narkotika atau narkoba ya, itu akan mempunyai dampak yang sangat berbahaya. Yang pertama adalah dampak akibat narkotika ini adalah secara fisik, artinya mereka akan mendapatkan satu penyakit karena akibat dari penyalahgunaan narkotika. Satu. Yang kedua, dia berdampak secara hukum, karena di Indonesia ini penggunaan narkotika golongan 1 itu dilarang oleh undang-undang. Maka apabila menggunakan, memiliki, menguasai atau bersekongkol untuk memiliki, maka akan mendapatkan proses hukum. Kita ini ada undang-undang mengenai narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nanti kalau berurusan dengan hukum, antara dua, bisa dipenjara atau dihukum mati ya. Ini yang kita hindari. Kemudian yang ketiga adalah berdampak secara sosial. Jadi pemakai narkotika ini akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan, akan sulit berinteraksi dengan masyarakat, karena penggunaan narkotika ini akan di stigma atau di diskriminasi oleh lingkungannya, sehingga dia kalau memakai narkotika atau narkoba akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan bersosial di masyarakat ya. Yang keempat, dampaknya adalah dia akan mendapatkan semacam dampak psikologi. Jadi perilakunya akan berubah, adabnya akan berubah, attitude-nya akan berubah, sikapnya akan berubah. Lama-kelamaan perubahan ini menyebabkan permanen dan bisa menyebabkan gila, disebut dengan schizophrenia. Ini akan gila. Nah, dari dampak ini maka narkotika ini dilarang di Indonesia ya. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita hindari ya, karena narkotika ini mempunyai sebuah sistem
yang patofisiologinya dalam tubuh itu kalau dipakai adik-adik sekalian tidak pernah bisa untuk menghindarinya lagi. Kenapa begitu? Karena obat ini begitu digunakan dalam tubuh, dia akan merangsang pengeluaran hormon. Hormon ini adalah hormon yang menyebabkan kita senang. Jadi hormon ini ada dopamin, ada endorfin, ada serotonin dan lain sebagainya. Sehingga orang yang memakai narkoba ini akan mencoba kedua kalinya, ya. Bapak ilustrasikan begini, kalau misalnya adik-adik sekalian itu makan di satu tempat, atau yang coba berkenalan dengan seorang cewek, kemudian di situ timbul rasa senang, maka adik-adik sekalian akan mengulanginya lagi dengan keadaan itu. Artinya rasa senang itu menyebabkan ada rindu, ada sebuah keinginan lagi, namanya seeking. Nah, ini pada obat itu, obat yang disebut dengan methamphetamine atau sabu, itu 1000 kali lebih kuat daripada itu. Jadi adik-adik sekalian, kalau memakai itu tidak akan pernah lepas dari yang kedua, ketiga, keempat sehingga menjadi pecandu. Nah, kalau sudah menjadi pecandu, adik-adik sekalian tidak akan pernah sembuh, ya. Kenapa tidak pernah sembuh? Karena ini adalah perilaku yang dibikin, ya. Artinya adik-adik pakai obat, kemudian perilakunya berubah, sikapnya berubah menjadi negatif. Kemudian kalau tidak memakai, perubahan emosional, bahkan sampai menyakiti keluarga, bahkan sampai membunuh keluarga. Ini yang menyebabkan kenapa pemerintah sangat melarang pemakaian narkotika di Indonesia. Nah, adik sekalian, ya, orang ciri-ciri pemakaian narkoba itu secara fisik memang tidak ada, ya. Maksudnya, apakah orang itu bisa dicap pemakai narkotika? Tidak bisa. Harus dibuktikan dengan tes urin. Hanya bisa dideteksi lewat perilaku. Jadi kalau ada seorang anak yang nilai akademiknya, ya, kemudian kalau masuk sekolah, masuk kuliah atau sekolah itu malas-malasan, ya, ini adalah indikator bahwa dia adalah penyalahguna narkotika. Itu satu. Yang kedua, penyalahguna narkotika ini atau narkoba ini, dia akan terus-menerus mencari uang untuk membeli bahan tersebut. Jadi dia sangat butuh uang, sehingga dia menjual properti yang ada di tempat dia dulu. Kalau sudah habis, baru dia akan mencari ke orang lain, berhutang, menjadi mencuri, ya, karena dia kebutuhan dia sangat mendesak. Tubuhnya itu mendesak untuk memakai. Kalau tidak memakai, dia akan berubah, ada namanya yang disebut withdrawal atau perubahan tubuh, atau disebut dengan sakau. Nah, ini yang menyebabkan kenapa jadi orang memakai terus. Yang ketiga, kalau ada anak yang kalau berbicara itu dia selalu berdusta, gitu. Apapun yang dikatakannya dia selalu berdusta. Jadi kalau kita nasihati, dia balik menasihati. Kenapa begitu? Karena dia melakukan pembenaran. Nah, ini juga tanda-tanda perubahan anak itu ke arah narkotika. Yang keempat, yang kelima, dia pemakai narkotika, pemakai narkoba itu kalau misalnya, ya, dia itu misalnya beragama, ya, bukan artis, dia akan jauh dengan agamanya, apapun agamanya, gitu, ya. Apapun agamanya, dia akan jauh dengan agamanya, baik Islam, Buddha, Konghucu, Protestan, Katolik, ya. Ini tidak ada orang yang misalnya kalau Islam misalnya, saya pakai narkoba ini untuk sembahyang subuh, itu nggak ada, gitu, ya. Tidak ada orang begitu. Orang pakai narkoba itu sifatnya adalah untuk senang-senang, ya, untuk senang-senang. Kemudian dia nanti akan terjerumus dalam seks bebas. Maka tidak jarang
hampir pecandu-pecandu yang kelas berat itu rata-rata mereka mempunyai penyakit HIV dan penyakit seks menular ya. Nah, makanya itu dikatakan bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia ini tiap hari ada yang meninggal 30 sampai 50 orang. Itu tadi karena ada penyakit penyertanya ya. Mereka memakai narkoba, kemudian begadang malam, kemudian tidak minum, kemudian personal hygiene-nya atau kebersihan dirinya kurang ya. Kemudian kalau memakai itu bergantian pipetnya maksudnya pipet itu yang diisap. Nah, itu kalau satu yang kena hepatitis atau satu kena TBC, itu seluruhnya itu kena juga TBC atau hepatitis. Makanya sangat riskan penyalahgunaan narkotika itu menjadi berpenyakit dan mengakibatkan kematian. Nah, hal ini yang kenapa pemerintah dengan tegas melarang penggunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia. Jadi adik-adik sekalian ya, saya dari BNN selalu menghimbau kepada adik sekalian untuk jangan sekali-kali menggunakan narkoba atau mencoba ya. Nah, adik sekalian nanti bisa kalau mau misalnya konsultasi dengan BNN, silahkan datang ke DI Penjahitan nomor 41 telepon 0811 500 5153. Jadi Bapak ulangi, telepon 0811 500 5153 itu adalah BNN Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kami juga membuka konseling, jadi adik-adik yang ada terindikasi keluarganya, terindikasi temannya, itu bisa konsultasi dengan kami untuk melakukan rehab rawat jalan atau semacam advice atau nasihat untuk supaya tidak memakai narkoba. Saya kira demikian dari sekalian ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.